Hai Church, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Kami menyambut Anda semua yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Dan kami sangat senang Anda menjadi bagian dari GGIC. Doa kami kiranya Anda semua dijamah oleh Roh Kudus sepanjang ibadah ini. Dan oleh karena itu, mari siapkan hati dan hidup Anda untuk dipenuhi oleh hadirat Tuhan dan berkat firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Shalom, welcome to GGIC Digital Church. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin, karena ada sukacita setiap hari yang Tuhan berikan, kita mau tanggalkan semua beban, semua kekhawatiran kita. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya, nyanyi bagi dia. Sekarang
kasih Allah akan kita. Begitu besarnya anugerahnya bagi kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan sekarang saya mau ajak saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengagungkan namanya dengan segenap hati kita. Karena besarnya anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan pada hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, biar Engkau memberkati apa yang akan disampaikan hari ini Tuhan, biar dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat DJIC, apa kabarnya? Saya berharap kabar saudara luar biasa dan semakin bersemangat di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman dengan judul Bersama Tidak Harus Sama. Dasarnya dari apa? Itu diambil dari Roma 12 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca Roma 12 ayat 4 sampai 6. Dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dari ayat ini, kita bisa tahu bahwa kita bisa melihat juga bahwa seberapa kuat kita mampu menjalani hidup ini sendirian. Mungkin kalau untuk dalam jangka waktu yang tidak lama, mungkin kita bisa bertahan hidup atau hidup sendirian tanpa teman atau mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi kalau untuk jangka waktu yang sangat lama, mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk hidup sendirian atau kita hidup tanpa teman, tanpa orang-orang yang membantu jalannya hidup kita. Jadi hal ini akan membuat kita merasa kesulitan dalam menghadapi hal-hal apapun. Nah, saya ingin menjelaskan sebuah ilustrasi. Kita tahu kalau senar gitar itu, ya senar gitar, kita tahu terdiri dari 6 buah. Kalau misalnya kita petik atau mungkin dimainkan oleh seseorang yang ahli dalam bermain musik, gitar itu akan menghasilkan suara yang sangat bagus. Dan juga ada piano yang terdiri dari beberapa tuts. Dan kalau misalnya tuts itu dimainkan oleh seseorang yang pandai, maka sebuah rangkaian nada yang apik, yang bagus akan terdengar sangat indah ketika dimainkan. Lalu ada biola. Ketika digesek oleh seseorang yang ahli atau yang profesional, maka akan sangat menawan bila kita mendengarnya. Nah, ketika musik-musik ini disatukan, tadi piano, gitar, dan biola ini dimainkan secara bersamaan, itu pasti akan menghasilkan sebuah instrumen yang sangat luar biasa. Di sisi lain kita tahu bahwa alat-alat ini merupakan alat yang berbeda, mulai dari suara, cara memainkannya, atau nada-nada yang dikeluarkan. Dan kita lihat lagi bahwa alat musik ini tidak sama dan alat musik ini memang sebuah alat musik yang berbeda. Dan kalau kita lihat, yang paling penting dari alat musik ini adalah keselarasannya. Ketika kita atau alat-alat musik ini dimainkan dengan serasi atau dengan sebuah nada yang bagus, maka suara yang dikeluarkan akan sangat merdu dan akan sangat enak didengar ketika kita mendengarkan alat-alat musik ini dimainkan. Di sini kita bisa membayangkan bahwa bila dalam suatu orkestra, di situ kan ada banyak beberapa alat musik yang berbeda-beda ya. Dan mereka itu memainkan musik itu tidak sembarangan, tapi ada nada-nada atau not-not yang mereka sudah tentukan. Dan kita tahu bahwa masing-masing alat musik di situ dimainkan dengan lagu yang berbeda. Dan juga alat-alat musik itu sangat banyak ya. Kalau kita tahu sebuah orkestra pasti alat musiknya tidak hanya cuma 3 atau 4, tapi sangat banyak. Dan itu dimainkan oleh grup-grup yang cukup besar.
Dan kalau kita tahu dalam orkestra itu juga ada seorang konduktor yang dimana peran konduktor itu adalah untuk mengarahkan kapan sebuah alat musik harus dimainkan dan juga bagaimana tempo musik itu dialunkan. Di sini orang yang memainkan alat musik harus taat kepada konduktor tersebut dan tidak boleh melenceng sedikit pun dari apa yang diinstruksikan oleh konduktor itu. Kalau tidak, maka nanti tempo yang dikeluarkan atau suara-suara yang dikeluarkan akan tidak selaras. Yang tadinya harusnya instrumen itu menjadi sebuah instrumen yang indah, tetapi akhirnya menjadi sebuah instrumen yang tidak karuan. Nah, di sini sekali lagi orang yang memainkan alat musik itu harus taat kepada konduktor. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan. Kita ini bagaikan sebuah kumpulan alat musik yang sangat beragam dan sangat berbeda. Nah, kita memiliki perbedaan mulai dari latar belakang, kedudukan, pemikiran, talenta, dan masih banyak lagi. Dan dari setiap kita harus ada keserasian agar kita bisa menciptakan irama dan harmoni untuk mencapai maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang penting adalah bukan sebuah kesamaan, tetapi sebuah kebersamaan dalam keberagaman untuk mewujudkan setiap panggilan Allah atas hidup kita masing-masing. Dan biarlah masing-masing kita itu menjadi diri kita seutuhnya. Dan kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita perlu tahu dari ilustrasi tadi adalah Tuhan Yesus itu sebagai konduktor kita. Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah Dia yang menjaga kehidupan kita, Dia yang mengatur kehidupan kita, sehingga kita sejalan dan turut serta dalam rencana yang sudah Ia rencanakan. Dan biarlah Roh-Nya itu memimpin kehidupan kita, agar setiap kita yang berbeda ini dapat menjalankan perannya masing-masing. Dari sini kita belajar bahwa kita tahu bahwa kita mungkin masih merasa kesulitan untuk berjalan bersama-sama. Ketika kita harus menghadapi sebuah perbedaan dalam kehidupan, maka untuk bersama itu mungkin akan sulit karena setiap kita ini berbeda-beda. Tapi ada 3 alasan yang harusnya mampu membawa kita untuk berjalan dalam sebuah kebersamaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, itu Tuhan cinta dengan kebersamaan. Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu sejak awal menyadari pentingnya sebuah kebersamaan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di Kejadian 2 ayat 18, di situ Tuhan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Jadi ini artinya adalah manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan sesamanya. Bahkan setiap pelayanan yang Yesus lakukan itu bisa dikatakan bahwa Yesus hampir setiap saat selalu bersama-sama dengan muridnya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Yesus selalu pergi bersama-sama dengan muridnya. Ia tidak terpisahkan dengan murid-muridnya. Jadi murid-murid itu selalu ikut kemana Yesus pergi. Dan kita lihat kembali bagaimana ketika Yesus itu di atas kayu salib. Di situ Yesus berkata di dalam Matius 27 ayat 46, "Eli, Eli lama sabachthani," yang artinya adalah, "Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Nah, dari ayat ini di situ membuktikan kepada kita bahwa betapa kebersamaan itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Kristus. Jadi, walaupun kita
setiap kita itu berbeda-beda, tetapi kita berjalan bersama, itu merupakan sebuah hal yang akan membawa kita kepada suatu hal yang akan menjadi atau membawa kita ke kehidupan yang lebih maju. Dan salah satu contoh lagi dalam Alkitab itu ada ketika di Lukas pasal 2, di situ diceritakan bahwa ada seorang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum. Di sini kita tahu bahwa di situ banyak sekali orang yang mengurumuni Yesus, sehingga orang lumpuh ini sangat tidak mungkin untuk menerobos ke kerumunan itu. Karena kita tahu bahwa sangat susah bagi dia untuk menjumpai Yesus, untuk meminta mujizat kepada Yesus, karena ya tidak ada yang membantu dia. Tapi akhirnya kita tahu bahwa orang lumpuh ini berhasil bertemu Yesus, dan akhirnya ia pun disembuhkan. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita lihat di Lukas pasal 2 itu, ada beberapa orang yang membantu orang lumpuh ini ke atas atap. Dia digotong ke atas atap oleh teman-temannya. Lalu mereka menggunakan tali untuk menurunkan orang lumpuh ini. Dan akhirnya orang ini berhasil bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya ia pun disembuhkan. Dan kalau kita lihat kembali, kalau misalnya orang lumpuh ini tidak memiliki teman, atau tidak ada orang yang mau membantu dia, maka dia akan gagal untuk berjumpa dengan Yesus, dan akhirnya ya dia tidak akan mendapatkan kesembuhan yang dia inginkan. Ini baru satu contoh saja, saudara, dan masih ada banyak sekali kisah-kisah di mana kita bisa melihat pentingnya sebuah kebersamaan yang positif di antara kita. Kalau kita lihat ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar atau mengabarkan Injil kepada orang-orang, kita pun bisa melihat bahwa Yesus mengutus mereka itu tidak sendirian, tetapi Yesus mengutus mereka itu berpasang-pasangan atau berdua. Kalian bisa lihat itu di dalam Markus 6. Dan ketika kita tahu bahwa mereka diutus berdua, maka akan ada timbul sebuah kebersamaan atau kerjasama yang sangat baik, yang akhirnya membuat mereka dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin di sini iman kita akan gampang merosot ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi sebuah cobaan itu sendirian. Terkadang ketika masalah datang atau sebuah pencobaan datang, kita terkadang lebih memilih untuk memendam hal itu sendirian, yang akhirnya membuat kita terus hidup di dalam keterpurukan itu, ya, dan akhirnya ya kita di depan orang jadinya dilihat tidak baik-baik saja, atau kita merasa bahwa kita ditanya, oh kamu hari ini kenapa? Tapi kita malah jawab nggak apa-apa. Padahal sebenarnya dalam hati kita banyak masalah yang kita hadapi, dan kita mencoba untuk menghadapi itu sendirian. Tapi ternyata kita tidak bisa menghadapi hal itu sendirian. Yang ujungnya kita membutuhkan teman, ya paling tidak untuk sekedar curhat atau bercerita, atau meminta saran, mencari solusi, agar kita bisa menghadapi masalah tersebut. Jadi, dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, kita dapat bertahan di dalam sebuah pencobaan. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadikan kebersamaan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita? Khususnya ketika kita melayani Tuhan. Jadi, dari sini, harusnya apa yang penting bagi Tuhan adalah penting juga bagi setiap kita. Poin yang kedua, ada kalanya kita menguatkan, ada kalanya kita perlu dikuatkan. Kita perlu percaya bahwa sehebat apapun kita, tidak selamanya kita selalu berada di posisi yang paling kuat dan mampu menguatkan orang lain. Balik lagi ke tempat tadi, kita merasa bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pencobaan, kita merasa bahwa kita ini kuat, kita itu bisa menghadapi masalah itu sendiri.
Kita tidak perlu orang lain, kita tidak perlu siapapun untuk menghadapi masalah itu. Dan pada kenyataannya, kita mencoba menghadapi itu sendiri, justru kita malah lelah sendiri. Akhirnya kita merasa frustasi karena kita tidak bisa menghadapi masalah yang kita hadapi. Dan dari sini kita perlu tahu bahwa ada kalanya ketika kita mengalami kelemahan, kita juga perlu dikuatkan oleh yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan banyak tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan mereka pun juga butuh orang-orang yang senantiasa menopang dan membantu kehidupan mereka. Kita bisa bayangkan bahwa jika kita tidak memiliki teman yang saling mendukung dan saling menasehati atau memberi masukan, saling mengingatkan, atau mungkin jika diperlukan menegur kita, tentu kita akan jauh lebih kuat menghadapi setiap masalah yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan kalau di dalam sebuah pertemuan ibadah, di mana kita sama-sama bersatu untuk menyembah Tuhan, itu menjadi awal yang baik untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita datang ke sebuah ibadah, atau kita pergi ke gereja, dan kita bertemu dengan teman-teman, itu justru akan sangat membantu kita untuk lebih mengenal mereka. Karena setelah ibadah kan tidak mungkin kita pulang dong. Pasti kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, saling sharing, saling berbagi cerita tentang kehidupan. Dan akhirnya apa yang dibagikan saat itu dapat menguatkan kita. Tapi sayangnya adalah ada banyak orang yang terkadang menganggap sebuah ibadah itu ya cuma kewajiban aja, atau ya sebuah rutinitas di hari Minggu, sehingga ketika mereka datang, ya mereka cuma duduk, mereka cuma diam mendengar firman Tuhan, lalu habis itu langsung pulang. Jadi orang-orang yang seperti ini justru akan melewatkan sebuah kesempatan untuk membina hubungan dengan saudara-saudara seiman atau teman-teman di sekitar mereka, atau komunitas yang datang ketika ibadah itu diadakan. Jadi kalau kita melihat ke Perjanjian Baru, di mana Paulus mengingatkan bahwa di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus sungguh menyadari bahwa kita itu lemah dan kita itu jauh jika kita tidak saling memperhatikan satu sama lain dan saling mendorong satu sama lain, yang akhirnya kita melewatkan kesempatan itu untuk berbagi cerita atau sharing kehidupan dengan mereka. Jadi pertemuan-pertemuan ibadah ini itu kita jangan hanya berpusat pada diri sendiri tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekitar kita. Jadi semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka seharusnya semakin giat pula kita untuk saling menasehati sesama kita dan saling mengingatkan sesama kita. Dan kita perlu percaya bahwa tidak ada manusia atau tidak ada orang yang terlalu lemah dan tidak ada yang terlalu hebat. Di sini setiap kita itu perlu yang namanya dikuatkan, perlu yang namanya diingatkan. Dan setiap kita juga perlu diberikan, kita minta kemampuan untuk Tuhan untuk saling menguatkan yang lainnya ketika kita perlu dikuatkan. Nah, poin terakhir yang ketiga adalah justru karena berbeda itulah kita wajib bersama. Kalau kita kembali ke ayat yang tadi sudah dituliskan, itu kita bisa membayangkan kalau misalnya karunia yang kita miliki itu sama ketika kita melayani Tuhan.
Misalnya kita memiliki karunia itu hanya berkhotbah saja. Tapi tidak ada yang bisa bermain musik atau yang mungkin membantu di multimedia. Singer, WL itu tidak ada, tapi kita semua sama, yaitu hanya bisa berkhotbah saja. Apakah ketika kita menjalankan ibadah itu bisa berjalan dengan baik? Mungkin bisa saja, tapi kita tidak ada kita tiba-tiba ketika ibadah kita langsung khotbah. Kita tidak ada penyembahan, kita tidak memuji Tuhan terlebih dahulu. Tetapi kita tiba-tiba langsung masuk ke dalam sebuah khotbah. Maka dari itu, kita harus merubah mindset kita yang dari awal. Itu seperti tidak bisa bersama karena kita berbeda. Di sini kita harus ubah menjadi karena kita berbedalah, maka kita harus dan wajib sekali untuk yang namanya bersama. Perbedaan itu justru diciptakan untuk kita bisa saling melengkapi dalam sebuah kebersamaan. Kalau kita lihat di ayat awal tadi, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seseorang terhadap yang lain. Kita lihat lagi di dalam Roma 12 ayat 4-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi dari ayat yang sudah dibacakan tadi, ini adalah merupakan sebuah pesan yang penting agar kita tetap sadar bahwa kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari saudara-saudara seiman yang lainnya. Maka dari itu saudara, kita perlu yang namanya komunitas. Kita perlu yang namanya teman-teman. Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Ketika kita merasa lemah, kita tidak bisa menghadapi sebuah masalah sendirian, kita perlu teman untuk saling berbagi. Siapa tahu ketika kita saling berbagi, maka teman itu dapat menguatkan kita. Dan mungkin juga lewat cerita kita, orang lain bisa dikuatkan juga. Dan selain itu, Tuhan juga mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi. Karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita. Dan beban yang ditanggung manusia sesungguhnya tidak ringan dan mampu membuat iman kita memudar. Terkadang orang juga bisa hilang pengharapan ketika kita terus-menerus dihajar sebuah masalah. Jadi di sini kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong, dan dengan demikian artinya kita sudah memenuhi perintah Yesus. Kita bisa lihat di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara, jalinlah hubungan dengan tubuh Kristus lainnya dalam persekutuan-persekutuan. Mungkin bisa di dalam gereja, atau di kantor, di sekolah, di lingkungan rumah kita, atau sebagainya. Kita jangan sampai melewatkan waktu-waktu beribadah di gereja, di mana kita bisa saling berinteraksi satu sama lain dan bersatu dalam kesatuan untuk menyembah Tuhan. Dan di sini kita bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Mungkin pada akhirnya atau ujung-ujungnya akan ada suatu saat kita mungkin menghadapi sebuah lingkungan yang sulit. Kita menghadapi sebuah masalah yang besar, atau di kehidupan dunia yang semakin tidak baik ini, akan ada suatu masa di mana kita akan merasa sangat lemah, mungkin kita merasa sangat-sangat down kehidupan kita sangat-sangat terpuruk, sehingga membuat kita tidak mampu untuk berdiri menghadapinya sendiri. Maka dari itu sekali lagi saudara, perlu yang namanya komunitas, perlu yang namanya teman-teman. Mungkin setiap kita memiliki sifat yang berbeda, tetapi kita bersama-sama menghadapi itu. Justru yang kita dapatkan adalah kekuatan yang dapat menguatkan kita sendiri. Dan kita juga perlu belajar rendah hati untuk mau bergandeng tangan dalam kebersamaan yang indah.
Dan mari kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan minta anugerah Tuhan untuk menguatkan hidup kita. Dan juga lewat mungkin lewat kesaksian hidup kita dapat menguatkan orang lain, dan orang lain juga dapat menguatkan kehidupan kita. Jadi saudara, itulah pentingnya sebuah pertemanan, sebuah komunitas. Dan jangan kita pernah merasa kuat sendiri, tetapi ingat, kita perlu orang lain untuk menguatkan kita. Dan mungkin orang lain juga perlu kita untuk bisa dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan hari ini Tuhan. Biarlah firman ini mengingatkan kami kembali untuk saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Dan menyadarkan kami bahwa kami tidak bisa hidup sendiri ya Tuhan. Tapi kami perlu teman untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan ya Tuhan. Bahwa kita tidak bisa menghadapi apapun dengan sendirian. Dan kami juga membutuhkan Engkau ketika kami menghadapi sebuah masalah ya Tuhan. Dan ketika kami mencari Engkau, kami membutuhkan Engkau, kami mendapatkan sebuah pertolongan yang sangat luar biasa dari Engkau ya Tuhan. Dan itu dapat menguatkan setiap kami ya Tuhan. Dan ketika kami berada di keadaan yang tidak baik dan kami berhasil melewati itu ya Tuhan, biarlah apapun yang kami bagikan, itu dapat menguatkan setiap orang lain ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari depan indah Dia beri karena ada kasih-Nya dalam hidup kita. Seperti kasih seorang Bapa yang menyayangi anaknya. Demikianlah kasih Tuhan kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari bersatu hati kita katakan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu
Puji Tuhan, kami percaya Anda semua diberkati melalui ibadah GJIC, melalui pujian dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda semua yang diberkati melalui firman Tuhan, Anda dapat menaburkan benihnya melalui nomor rekening di bawah ini. Oh iya, di tahun 2023 ini ibadah GJIC menjadi jam 7 malam dan ada satu program baru yaitu Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Sehingga selama sepekan program-program di GJIC adalah yang pertama ada Aku dan Keluargaku yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Yang kedua ada program Heartbeat yang diadakan hari Rabu jam 7 malam. Yang ketiga ada program Aku dan Alkitabku yang diadakan hari Kamis jam 7 malam. Yang keempat ada program Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Dan yang tidak kalah penting yang kelima ada ibadah GJIC yang diadakan jam 7 malam hari Minggu. Oh iya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya di YouTube saudara supaya saudara tidak ketinggalan program-program yang ada di GJIC ini. Sekali lagi, apabila Anda diberkati melalui pelayanan GJIC, Anda dapat mendukungnya dengan menaburkan benih saudara melalui nomor rekening di bawah ini. Dukung terus channel ini dengan cara membagikan video-video melalui handphone saudara ke saudara, kerabat, keluarga, dan handai tolan. Supaya mereka semua mendapat berkat juga melalui pelayanan GJIC. Happy Sunday!